Nah, saya itu 3 tahun itu kita tuh udah pisah rumah 3 tahun gitu. Jadi dia udah pergi. Jadi saya nggak bilang nggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang nggak ketemu 3 tahun. Enggak. Dia itu keluar dari rumah. Dia pergi dari rumah itu sudah. Mundur dikit. Mundur ya, mundur. Oke udah bang. Ya biar langsung ya. Aman ya. Bang, agenda hari ini apa nih? Ya. Jadi hari ini kami baru melakukan sidang pertama ya. Di sini saya bersama klien saya. Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, diberikan waktu untuk mediasi hari Selasa depan dan baru masuk ke dalam pokok perkara hari Kamis tanggal 15. Namun klien saya sampaikan bahwa ya memang klien saya juga sudah, kalau secara non formilnya sudah melakukan mediasi di dalam kehidupan keluarganya itu udah lebih dari 3 tahun, namun progres juga tidak ada dari tergugat. Namun dikarenakan perma memang kewajiban daripada pengadilan untuk diadakannya mediasi, jadi mediasi itu harus tetap ada hari Selasa tanggal 6 nanti. Ya kita lihat nanti dari sana bagaimana hakim mediatornya dikasih waktu 2 minggu, semestinya 1 bulan, tapi dipotong ini 2 minggu. Tanggal 15 April nanti baru kita masuk kepada pokok perkara. Alasan tergugat itu secara teknis hukumnya yang saya bicarakan, karena saya seorang lawyer, pengacara, kuasa hukum dari klien saya, jadi saya bicarakan tentang aspek hukumnya. Namun apabila kawan-kawan rekan-rekan media ingin menanyakan tentang aspek-aspek lain, ya silahkan langsung ke Mbak Talita. Bentar Mas, Benar ya. Maaf ya. Ya gimana Kak Talita? Sudah mantep kah untuk Ya, ini yang terbaik sih buat aku. Jadi pengen cepet-cepet selesai aja sih. Ini pasca kabur masuk sudah 3 tahun jadi melapor KDRT. Kenapa? Yang sudah 3 tahun lapor KDRT Nah, jadi begini Mbak, kalau terkait tentang itu ya mungkin menurut klien kami ada pun hal demikian, tapi saya rasa tidak baik kalau misalkan kami juga sampaikan ini di publik, tapi akan kami sampaikan itu nanti di dalam acara persidangan gitu. Kak Talita, hubungan komunikasi pun sampai saat ini berarti sudah tidak ada apa seperti apa? Komunikasi sih yang penting-penting aja ada. Tapi ya udah nggak ada komunikasi secara yang normal juga udah nggak ada. Untuk masalah anak sendiri gimana Kak? Kan harus membesarkan Ya. bareng-bareng. Ya anak selalu dalam asuhannya Iya, Talita kalau anak dari dulu. saya menuntut hak asuh anak. Cuma itu aja kok, di dalam persidangan kita dalam gugatannya juga kita hanya menuntut hak asuh anak dan perceraian itu sendiri. Harta gono gini dan lain sebagainya nggak ada kok. Ya berarti Apanya penanggalan yang mau digugat tentang gono gininya, orang dia kerja terus sendiri dari dulu. Iya. Tapi 3 tahun berjalan yang itu kan abang bilang tadi proses mediasinya selama 3 tahun itu ya, bahasa kasarnya seperti Ya, itu ya. ibaratnya begitu. Nah, tidak ada menemukan jalan yang terbaik gitu selain proses perceraian ini. Nah, saya itu 3 tahun itu kita tuh udah pisah rumah 3 tahun gitu. Jadi dia udah pergi. Jadi saya nggak bilang nggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang nggak ketemu 3 tahun. Enggak. Dia itu keluar dari rumah. Dia pergi dari rumah itu sudah 3 tahun dari 2018. Jadi udah 3 tahun lebih bahkan. Jadi dia keluar, memang dia meninggalkan saya dan anak saya karena saya kan di rumah, saya nggak kemana-mana gitu, dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita, dia tidak pernah pulang lagi gitu sampai hari ini. Itu benar adanya. Tapi di dalam 3 tahun itu, 2 tahun pertama pada awalnya kok masih ada sih foto di tempat Kak Talita udah nggak ada, tapi di tempat yang pihak sana masih ada. Ya jelas aja itu kan bentuk upaya dari saya ketemu di luar rumah. Kalau saya nggak upaya juga nggak akan ada itu. Ya kan kalau ketemu orang mah ya foto posting gitu.
ya udah gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau saya sih maunya ini cepat selesai aja. Saya tuh gimana ya, saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya tuh udah melakukan yang terbaik. Ya, jadi di sini pun saya sebagai kuasa hukum, saya akan bela mati-matian hak daripada klien saya di muka sidang secara hukum. Baik ini adalah persidangan perceraian, kita lihat, dan saya akan perjuangkan hak seorang wanita di dalam persidangan sini. Kata Lita, ada indikasi wanita lain nggak, kata Lita? Nah, saya dugaan ada, gitu. Saya nggak bisa bilang bagaimana karena saya bisa bicara itu di persidangan. Tapi sudah banyak memang yang memberitahukan informasi mengenai apa yang kalian mau tanyakan itu kepada saya. Itu benar gitu. Kalau kita ngomong dari info-info yang masuk. Tapi saya juga mau gimana pun saya tetap harus menjaga privasi anak saya. Kalau beritanya kemana-mana, kasihan, dia, gitu. Iya gitu kan. Jadi Gitu. ada dugaan-dugaan ya itu nantilah Ya, kita akan sampaikan di pengadilan. persidangan gitu. Tapi kalau yang pasti sekarang sejauh ini pokoknya saya pengen semua cepat selesai. Saya nggak mau lagi sebagai seorang perempuan, saya nggak mau lagi mendapat perlakuan yang tidak seharusnya saya dapatkan gitu. Bagaimana memendam rasa sakit selama 3 tahun? Iya, saya memendam sakit sampai saya kena kanker tiroid. Jadi saya nggak usah banyak ngomong, saya nggak usah banyak menjelaskan bahwa memang apa yang saya alami ini sudah bentuk dari stres bertahun-tahun. Saya juga yang berupaya, saya juga yang jungkir balik semuanya gitu. Jadi bukan orang bilang karena COVID ya pihak sana dengan segala macamnya, nggak ada. Saya tuh udah bertahun-tahun yang jungkir balik sendirian gitu loh. Jadi ya gitu deh, saya cuma pengen pokoknya ini cepat. Dan Talita pun juga sudah datang ke kami untuk cerita tentang hal ini sudah lebih dari 3 tahun bahkan. Namun kami sebagai kuasa hukum selalu ingin mengedepankan yang terbaiknya dulu, bagaimana untuk rujuk, bagaimana untuk berdamai, bagaimana, makanya saya bilang tadi kan mediasi ini 3 tahun sebenarnya, tapi kan memang ada kewajiban di persidangan harus dilakukan mediasi. Jadi kita hormati keputusan majelis hakim dalam hal ini. Jadi kalau terkait tentang itu sudah lama, jadi nggak ada urusannya sama COVID lah atau apa, bagaimana dan lain sebagainya, nggak. Ini sudah dipikirkan matang-matang, tapi bukan saya yang menjalankan rumah tangga antara Talita dengan Dennis, namun kan Talita sendiri. Jadi Talita yang bisa menilainya sendiri, dan ini sudah keputusan yang cukup matang dilakukan dan sudah diberikan kesempatan oleh Talita lebih dari 3 tahun, namun tidak ada kata rekonsiliasi dari situ. Mbak Talita, dugaan Ya, untuk ada perubahan, untuk ada bagaimana tanggung jawab sebagai imam dan lain sebagainya lagi. Jadi mungkin ya itu kalau diputar-putar hanya di situ-situ aja semuanya. Tapi selama ini mungkin pernah nggak sih menunjukkan memberikan perubahan gitu selama 3 tahun? Nggak pernah. Mbak Talita kan mengalami KDRT ya, informasinya ya. Ada keinginan melaporkan nggak sih Mbak? Dalam konteks pasti kan ketika alami kekerasan kita bisa melaporkan kan kepada pihak yang berwajib gitu. Ada nggak sih itu seperti Ntar di persidangan aja Mas. Ya, tapi kalaupun sudah disampaikan oleh Mbak Talita demikian, ya kan rekan-rekan media juga sudah paham lah, ya kan. Tapi bagaimana cara kami akan menyampaikannya, saya rasa kami tidak akan menyampaikannya ini kepada publik. Iya. Secara detail kami akan jelaskannya nanti di persidangan. Berarti memang alasan cerainya karena lebih pada KDRT-nya Dennis, Mbak? Apa? Enggak juga. Enggak juga. Banyak gitu. Banyak hal berarti. Gitu. Jadi aspeknya banyak. Pokoknya dia tidak menjalankan peran suami yang baik dan benar, dia tidak menjalankan peran ayah yang baik dan benar. Yang seharusnya dia lakukan, dia tidak lakukan. Jadi kesempatan yang saya kasih disia-siakan begitu aja. Ya saya sebagai seorang wanita, saya sudah berusaha karena ini kan hubungan yang udah lebih dari 10 tahun. Jadi saya bukan kawin cerai ya, saya kawin baru sekali, ini baru cerai sekali gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, saya nggak pengen ada berita yang nggak benar gitu, karena saya di sini yang tersakiti, saya yang terzolimi
saya yang jatuh bangun gitu untuk di kehidupan saya pribadi gitu, sampai saya sakit gitu, dia kemana gitu. Jadi udahlah gitu, saya pengen ini cepat aja selesai, yang adil anak sama saya, dah, karena itu yang terbaik buat anak saya. Mbak Talita, dugaan adanya will ini kan bisa dibilang diduga ya. Mbak Talita pernah melihat Dennis Teman jalan- saya banyak yang lihat. Oke. Atau komunikasi WA, telepon? Teman lihat aja tuh di media online, lihat komen-komennya, ada juga kok orang yang komen-komen gitu. Jadi Ya nggak yang usah banyak ngikutin ngomong. Talita, yang tahu fans Talita dan lain sebagainya tahu sendirilah gitu ya. Jadi nggak usah, sayanya males gitu ngebicarain gitu, sakit mbak gitu. Jadi daripada saya membuka luka-luka yang saya 3 tahun loh, saya butuh 3 tahun berdiri di sini loh. Jadi saya pengen cepat aja selesai. Saya pengen keadilan untuk diri saya dan anak saya. Tapi kalau